Novi. Emang bener di sini terus. Novi. Ya ampun, ini Fajar. Iya. Kamu jalan kaki pasti mau ke pesta. Gue pikir ada yang spesial. Aku tunggu 5 tahun itu lama banget. Ternyata ya biasa-biasa saja. Tapi jangan gitu banget ledeknya. Sini, biar kamu terbuka. Sini. Novi. Gak kerasa sebentar lagi aku akan menjadi calon pengangguran. Lulusan banyak, pekerjaan susah. Yang jelas aku harus merantau, biar aku gak jadi pengangguran di kampungku sendiri. Kalau semisal aku jadi pengangguran, mau jadi apa nasibku? Mau jadi apa kedua orang tuaku? Kedua orang tuaku membesarkanku, memberikanku susu untuk menjadi orang yang sukses, bukan menjadi orang pengangguran seperti ini. Tinggal menunggu hari, tinggal menunggu jam, tinggal menunggu detik. Pengangguran di kampungku akan semakin banyak, karena kelulusan SMA sebentar lagi akan terjadi. Kalau kemarin aku bisa bermain, aku bisa jalan-jalan, aku butuh uang masih bisa minta sama orang tua. Tapi untuk sekarang, ketika aku sudah lulus SMA, mau minta uang sama orang tua, mau ditaruh di mana juga gengsinya. Kira-kira si Jack juga bingung nggak ya cari kerja? Si Jack biasanya juga nongkrong di sini nih, malah nggak datang-datang batang hidungnya deh. Jack, Jack, Jack. Gimana ya bikin hidup? Ntar lagi kelulusan sekolah. Bilang aku masih belum tahu mau kerja apa. Gimana nasib bapak sama emak kalau aku gak punya pekerjaan? Masa iya aku harus ini? Ya, pada begini hidup. Baik pulang cari kota kerjanya kan. Jack, ngapain kamu di situ, Jack? Kamu cari ikan? Pleset, Jar. Naik. Kamu frustasi, mau bunuh diri karena gak ada pekerjaan. Ingat, Jack, istighfar. Istighfar.
Jatuh, kepleset, mau pulang. Naik. Bantuin kek, angkat tangannya temennya. Iya. Cepet naik. Kok malah menjauh? Duduk sini, Jack. Agak lain kau. Kamu ditarik? Naik. Cepet, Jack. Jangan terlalu lama. Rencananya sih mau kerja. Mau cari pekerjaan di kota. Terus? Yang orang tua kan kita udah mau lulus. Batu ini nggak terima aku pergi dari sini. Sini, Jack. Aduh, kita itu senasib. Kita juga mempunyai pikiran yang sama. Mana ada orang baru lulus SMA, Jack, mau nganggur, Jack. Kalau bukan orang yang sinting. Ya. Betul nggak? Betul nggak? Ya betul sih. Harusnya yang ngomong kayak gitu tuh aku. Kamu mah pinter. Prestasi kamu tinggi. Kemana-mana pasti bakal diterima. Jack. Asal kamu tahu ya, di zaman sekarang itu, pintar itu nomor sekian. Tapi yang terpenting sekarang adalah skill, Jack. Mau sepintar apapun aku sekarang, tapi aku nggak punya skill, nihil. Sekarang yang lulusan S1, S2, yang pintar-pintar tuh banyak. Aku cuman pintar lulusan SMA. Udah, nggak usah ambil pusing. Lebih baik kita ke teman kita juga. Ke Novi sama si Oi. Emang dia ada di mana? Ya mungkin dia punya lowongan. Cari info. Cari info. Loker. Udah, yuk. Kalau kamu nggak mau, bunuh diri aja sana. Enak aja. Aku juga pengen sukses. Makanya aku juga mau ikut. Ayo, Jack. Jar, belikan aku sandal ya nanti ya. Hari kelulusan udah tiba. Selanjutnya aku mau kerja di mana ya? Masa iya aku mau nemenin babe aku jadi petani lagi. Kenapa nggak ada inovasi yang lain gitu? Mak sama babe juga nyaranin untuk jadi petani. Bosen lah mak, jadi petani terus. Tiap hari ketemu jagung, tiap hari ketemu juga burung-burung. Apa aku mau merantau aja ya? Pasti juga nggak diizinin sama emak. Repot deh kalau tinggal di desa. Untuk apa aku bersekolah kalau ujungnya hanya untuk petani? Tapi pokoknya aku harus memberanikan diri. Aku harus bisa keluar dari desa ini. Karena aku ingin melihat dunia. Kalau misalkan aku tetap di desa ini, yang ada aku cuman ketemu sama si tanaman, sama si kupu-kupu, burung. Pokoknya aku harus pergi ke kota. Kayaknya aku harus perlu merantau deh. Tapi kerja apa ya aku di kota? Mana juga ijazah SMA, boro-boro mau kuliah. Pasti nggak bakalan boleh. Tapi aku harus berusaha. Aku juga harus mencari informasi. Jangan diem terus. Jangan cuma nemenin jagung. Kira-kira babe aku denger nggak ya? Ujungnya jauh. Ya, pokoknya aku harus berbeda daripada orang lain. Aku juga harus bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga aku. Ya, meskipun itu sangat mustahil. Tapi apa boleh buat, Novi harus mencoba. Kira-kira kalau teman-temanku yang lain, dia bakalan kerja kemana ya? Si Jack, dia orangnya brutal. Palingan dia juga ikut kakeknya juga lagi jaga peternakan. Terus si Fajar, orangnya terlalu banyak mimpi. Jadi orang kaya lah, sukses lah, ngikutin Raffi Ahmad lah. Terlalu tinggi deh kemimpiannya. Si Oyi, apalagi dia, ribet orangnya, nggak mau susah.
Bingung banget ya. Harus apa coba? Akhirnya aku lulus juga. Habis ini aku mau kemana ya? Jadi TKW kali ya? Kan banyak uang kalau jadi TKW ke luar negeri. Atau jadi translator? Wah, bisa dapet suami bule aku ntar. Gak terasa udah lulus juga. Apa aku mau mengikuti Pak D aku ya? Yang ada di kota. Tapi istrinya judes. Nanti aku dijadikan anak tiri lagi. Disiksa. Hey, Novi. Si heboh datang lagi. Apaan? Kangen ya? Jangan didudukin nih. Udah, mau jatuh. Mau kamu bikin apa sih? Aku nggak ada. Biasa tuh nemenin babe aku. Kamu dari tadi di sini? Dari tadi, dari subuh. Udah tahu kan gimana bosannya aku di desa ini? Iya ya. Kamu nggak pengen cari kerja di luar gitu? Kan kita udah lulus, Nov. Tumben kamu sepemikiran sama aku. Jadi gimana? Kamu ada ide atau informasi-informasi, info-info gitu? Apa ya? Apa cara paling mudah itu kita cari sugar daddy aja di kota? Kaya deh kita. Sugar daddy? Apaan tuh? Sugar kan gula. Daddy kayak di film-film itu Deddy Corbuzier. Please deh, Nov. Bahasa Inggris kamu itu harus diasah emang ya. Itu kan bahasa ngetren zaman sekarang. Kamu nggak tahu sih? Ya apaan? Maksudnya kita tuh jadi di pabrik gula gitu. Itu loh, cari duda-duda kaya. Idih, cari duda-duda. Kayak kakek-kakek di tetangga kita itu. Ogah, tua. Iya, yang penting kan kita kerjanya simpel aja, Nov. Nemenin dia jalan, nemenin dia ngopi. Apaan sih? Tapi enggak deh. Nggak jadi ikut. Kenapa sih, Nov? Kamu dikasih kerjaan yang nggak ribet, nggak mau? Gimana kalau kita harus mencari info di kantor pos? Siapa tahu biasanya kalau di kantor pos desa tuh ada tulisannya lowongan pekerjaan. Misal jadi buruh pabrik, kayak gitu. Tapi kan jadi buruh pabrik, gajinya kecil, Nov. Lah, emang kamu mau kerja apaan yang gajinya besar? Sadar diri, kita tuh SMA. Oh, gitu ya? Gitu ya. Gimana sih? Tapi gimana sih, Nov? Nanti kalau jadi buruh pabrik, tangan aku jadi lecet. Aku kan pengen kerja kantoran, Nov. Kamu mau kerja kantoran dengan kamu yang berasal dari desa, terus lulusan SMA, gak bakalan bisa. Please deh, jangan cari yang mustahil. Aku tuh cuman bosen aja di desa ini. Pemandangannya sawah, terus yang aku lihat hijau terus, gak ada warna ungu kek, biru kek, apa kek. Jadi aku tuh ingin merantau ke kota. Ya bos sih, aku juga gak ngerti di sana tuh bakalan mau kerja apa. Tapi intinya aku ingin keluar dari desa ini. Ya udah, yuk kita langsung ke kota aja. Kita jalan cari kerjaan langsung. Langsungan nih? Emang kamu udah diizinin sama bapak kamu? Iya belum sih. Ya pasti diizinin lah, Nov. Ya kamu enak sih. Mak sama bapak kamu selalu memanjakan kamu. Lah aku tuh boro-boro tuh aku dipantau tuh gara-gara aku temenan sama kamu. Emang kamu tuh agak-agak beres. Emang aku kenapa? Aku kan cantik, aku kan seksi, Nov. Masa kamu nggak boleh sih temenan sama aku? Udah deh, gimana kalau misalkan kita cari informasinya ke Jack dan Fajar? Siapa tahu dia menemukan akses kemana gitu. Oh iya, tapi aku seharian ini belum kelihatan mereka sih. Ya udah makanya kita cari yuk. Iya, yuk cari tempat biasa, tempat dia berkumpul. Oh, di sana itu ya? Yo. Wah, cepetan. Aduh.
Tuhan, bagaimana nasib hamba kalau semisal terus menjadi pengangguran seperti ini? Jar, kamu itu ngapain bawa aku ke sini? Sudah pusing-pusing mikirin hidup. Pusing mikirin hidup. Ya pun tandarannya. Kenapa dibawa ke sini? Jack, kami tetap gak nyantol-nyantol ya. Aku ini ingin memberitahu kamu, Jack, bahwa kambing-kambing bapak aku, coba lihat. Nggak ada. Iya, nggak ada, karena bapak aku udah bangkrut. Waduh. Bapak aku tuh ditipu sama temennya, Jack. Ya temennya kayak kamu, modelnya persis. Mana ada cowok ganteng spesialis begini. Kamu, Jack bilang cowok ganteng. Jangankan manusia, unta sekalipun gak mungkin bilang kamu ganteng, Jack. Yang penting ada lubangnya. Udah, jangan kemana-mana pikirannya. Kita mau kerja apaan habis lulus sekolah? Yang jelas, Jack, usaha kambing bapak aku sudah gak bisa diterusin. Betul. Ya mau gak mau kau harus cari modal. Betul. Aku harus merantau. Jual. Jual semuanya. Kamu ke kota. Buat modal. Aku itu bukan anak durhaka tipikal seperti kamu, Jack. Sepeda orang tua kamu jual. Ketimbang nggak punya buat makan. Oh, ayo. Macam mana bisa sukses manusia seperti kamu? Orang tua aja, perabotan rumah tangganya hanya kamu jual. Kalau seandainya kamu jadi aku, Jack, terus orang tuaku, sudah dipenggal kamu. Jangan keras-keras ngomongnya. Tetangga tahu ngomongin kita. Tetangga udah pada tahu kalau setiap hari kamu jual beras ibunya. Oh, udah tahu. Udah tahu. Ku pikir nggak tahu. Padahal aku udah sembunyi-sembunyi itu. Ngendap-ngendap. Ya kan? Kamu manusia memang tidak takut dosa. Di dunia kamu bisa bersembunyi, tapi di akhirat semuanya itu banyak dosanya. Gimana nanti di neraka, nanti gimana ditendangnya? Kan beda tendangannya. Kalau yang berat sama yang pak. terserah kamu lah. Pujian hati aku udah datang. Nov, tunggu. Fajar. Apa? Aduh. Kalian tumben sih di sini. Biasanya kan kalian tuh di pos satunya. Aku bawa Jack agar tahu bahwa usaha bapak aku sekarang udah bangkrut. Novi, aku sama Jack memang sengaja mau cari kamu sama Oi. Oi, Dikunci. Emang kambing-kambing kamu kemana? bapak aku ketipu sama temennya, kena slot. Astagfirullahaladzim. Kasih tahu sama bapak kamu jangan main kayak gitu. Gak apa-apa, Nov. Kalau menang, aku kayak mendadak juga. Oi, hati-hati. Slot itu tidak menjanjikan kemenangan. Itu harus dimusnahkan dari muka bumi, dari bumi Nusantara ini. Karena banyak orang-orang akan jadi pengangguran. Aset-asetnya akan hilang. Itu permainan belaka. Ada bandarnya itu. Ya. Kamu kok tahu? Makanya kamu browsing. Zaman sekarang sudah AI sudah di mana-mana. Nah itu. Nah. Udah kamu jangan. Novi. Oi. Kita kan sebentar lagi sudah mau lulus sekolah. SMA sudah akan tamat. Kamu berdua ada lowongan kerja nggak? Ya, baru aja kita memang mau tanya sama kalian. Ada loker nggak? Kalian tuh kedepannya mau ngapain? Makanya kita cari kalian. Malah nanya balik. Kalau kalian nanya ke kita mau nanya siapa? Ya kan, Jar? Kita aja nggak kerja, mau cari kerja juga. Apalagi si Fajar. Bingung nggak punya kambing udah dia. Terus gimana mimpi-mimpi kamu? Kamu kan mimpinya selalu tinggi. Biasanya kamu tuh ada inovasi terbaru. Iya sih. Aku pernah dengar pepatah, bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, akan jatuh di atas awan. Gak mungkin jatuh ke bumi lagi. Jar, ada awan, Jar.
kalau tinggi-tinggi. Susah ngomong sama kucing. Fajar, terus gimana nih nasib kita ya? Iya, Tenang. Kita lebih baik merantau. Kita lebih baik berpencar. Kayaknya kita memang tidak ditakdirkan untuk masalah pekerjaan untuk terus bersama-sama. Tapi meskipun kita merantau, jangan sampai kita itu rusak persahabatan gara-gara nanti kita beda status sosial. Karena kita akan menempuh kehidupan yang sebenarnya. Status sosial ya, Gan? Hei, benar Fajar. Berarti kita berempat ini, persahabatan ini, pokoknya kita harus sukses. Kita harus bisa membanggakan orang tua kita. Jangan mau kita tinggal di desa terus. Betul. Semangat sukses. Setidaknya, kalau orang tua kita tidak punya nama besar, paling tidak kita yang harus punya nama besar untuk membanggakan orang tua kita. Kan tinggal ngetik. Kalau cuman Kamu diam, dikasih besar. mulut kamu kayak unta. Diam dong. Oh iya, gimana kamu setuju kata Fajar? setuju. Ya kamu jangan setuju-setuju terus. Nanti kamu di sana malah nyari sugar daddy. Bilangnya kamu kayak gitu. Nih, kasih tahu nih sahabat kamu yang suka ngeyel. Diam kamu. Oh. Fajar, Kamu nih ngomong terus dari tadi. terus Bilang. kalau misalkan kita udah sukses, kapan kita akan bertemu? Bagaimana caranya? Oi, nanti kalau misal aku sukses, aku lamar kamu ya. Aku nggak boleh ngomong. Gampang. Intinya, kita berempat jangan sampai ganti nomor. Tempat dan waktu akan aku yang menentukan. 5 tahun lagi. 5 tahun dari sekarang, pokoknya kita akan ketemu lagi. Gak peduli, mau ada yang sukses, mau ada yang tidak, mau ada yang menikah, mau yang tidak, ataupun yang punya anak, kita tidak boleh malu dengan status kita. Kita harus menjadi tetap sahabat seperti ini. Aku yang tentukan waktu dan tanggalnya. Deal? Enak tuh love gitu. Bukan juga, Jan. Oke, deal. Sakit. Kamu nanti aku bawain unta. Jadi kamu pasangan sama unta. Kalau perlu kamu dicium bibirnya sama unta. Yuk, Berarti kita kamu harus ke Arab merayakan. Saudi. Ih, cerewet deh. Aku di atas Kita- apa di bawah? Kamu di atas saja. Nah. Semoga nantinya kita akan bertemu lagi dengan kesuksesan yang hakiki. Amin. Amin. Untuk lokasinya sih, jalannya memang bener jalan ini. Cuman masih lama. Mana nggak ada ojek lagi. Ih, akhirnya aku seneng banget. Bentar lagi, aku mau bertemu dengan sahabat-sahabat aku. Aku nggak sabar deh. Gimana ya mukanya sahabat-sahabat aku? Apa ada yang berubah? Apakah juga udah punya anak? Apakah nanti membawa anak-anaknya juga sama istrinya? Kira-kira Jack itu kerja di mana ya? Terus si Fajar, lagi inget-inget, ternyata Fajar mau bertunangan dengan si Oi, sahabat aku sendiri. Ya meskipun aku dulu memang suka sama Fajar, tapi sepertinya ini memang bukan takdir aku deh. Kayaknya aku memang ditakdirkan untuk tidak bersama Fajar. Tapi ya udahlah, melupain aja. Ya namanya jodoh juga gak bakalan tahu kan. Yang terpenting aku bertemu sahabat-sahabat aku senang berjumpa. Ya meskipun agak sedikit sakit hati, tapi nggak apa-apa lah. Aku berusaha untuk menghilangkan itu semua. Yang terpenting sekarang aku bisa bertemu. Novi. Oh benar, Novi.
jalan ke sini. Iya, emang bener sini terus. Novi. Iya. Bener. Ya ampun. Kamu jalan kaki pasti mau ke pesta. Iya dong. Ya udah kalau gitu. Aku juga mau ke pesta. Gimana kalau misalnya aku temenin kamu jalan kaki? Boleh. Ini Fajar udah kayak Rahul. Aku nggak bisa kalau misalnya dibilang Rahul. Ayo, Ya udah yuk. kita ke pesta. Aku masih pangling sama kamu. Gimana kabar kamu? Fine, baik. Itu kok ada kunci mobil. Emang orangnya kemana? Sabarin aja. Sini. Yakin gak ada orangnya? Cek dulu lah. Kuncinya ada di sini. Wah, mobil sebagus ini gak ada orangnya. Apa dia ke sana orangnya? Kesempatan nih. Ntar lagi kan ketemu sama anak-anak, sama teman-teman. Kalau aku bawa motor ini, yang jelas aku dipandang rendah. Secara kan 5 tahun kerja gak ada hasil. Mau balasan apa? Tapi kalau bawa mobil ini, aku yakin mereka pasti akan bangga sama aku. Kalau gitu aku cari tempat dulu buat motor ini. Aku sembunyikan aja. Di mana ya? Ke sana aja lah. Di sini. Aman kalau di sini. Gak ada orang juga. Untung aku tahu sopir. Aman. Aman. Wah, dapat kacamata juga. Kacamatanya keren. Coba pakai dulu. Ini yang dinamakan dengan rezeki nempong. Kamu jalan kaki ke tempat lokasi. Iya, aku jalan kaki biar sama dengan kamu. Sebenarnya tadi aku mau naik ojek, tapi kok di sini susah banget ya untuk cari ojek. Lokasi pestanya memang aku tentuin memang agak susah jalannya, aksesnya memang agak sulit. Yang penting kita samaan sekarang jalan kaki. Iya. Awas, banyak duri-duri. Ayo pegang. Ayo turun. Udah sampai kita. Aduh. Wow. Rumahnya bagus banget ya. Bisa? Aku terlalu pepet ya? Kamu mepet banget. Sudah sampai di rumahnya. Jadi Kamu kita, siapa ini ya? mana aku tahu. Kan yang nentukan Fajar. Iya, besar ya. Kalau aku punya seperti ini, pasti aku bisa dibilang lebih kaya kan? Iya, bisa sih. Kan kamu udah punya mobil. Masa kamu nggak bisa sih beli rumah sebesar ini? Ya bisa. Yi, kamu yakin bakalan terima si Fajar yang belum tahu asal-usulnya sekarang kayak gimana? Iya, yakin nggak yakin sih. Tapi kan aku masih belum tahu ke depannya gimana. Nah itu kamu tahu. Yi, kalau kataku sih lebih baik kamu itu
cari yang sudah mapan. Ya, secara kan kamu tahu keadaanku sudah seperti ini. Sudah punya mobil. Ya bisa lah nyukupin kamu. Kayaknya untuk kedepannya mungkin aku bisa pilih kamu kali ya daripada si Fajar. Masih belum punya apa-apa. Harusnya seperti itu, Yi. Daripada sama si Fajar. Kan kamu belum tahu dia bawa apa. Ya kalau dia bawa pesawat. Tapi ngomongnya gimana sama Fajar kalau kita jadian? Ya tinggal bilang aja. Kalau kamu itu nggak mungkin lah. Kan namanya juga wanita, secara ya wanita itu harus punya segalanya. Masa iya kamu mau jadi orang miskin? Ya nggak mau, kan nggak enak aja. Secara kita kan bersahabat gitu berempat, terus kalau misalnya Fajar tahu, ntar malah kita yang merusak persahabatan kita. Memang kita bersahabat, tapi kalau urusan rumah tangga atau masa depan, apa iya kita masih tetap bergantung sama teman sendiri? Enggak kan? Yes. Lebih baik kamu langsung ambil tindakan tegas gitu maksudnya. Ya, kamu bilang apa adanya. Aku pilih si Jack karena sudah kelihatan. Ya udah masukin. Ya udah yuk. Bang, mereka udah ada di sana. Ya aku nggak tahu. Kita lihat aja. Wow. Besar banget. Keren ya, Yi. Ya, aku juga bisa kayaknya kalau cuma bikin rumah seperti ini. Kapan? Nanti kalau udah kita nikah. Jangan lama-lama kali. Kamu pingin pilarnya yang lebih gede dari ini? Hah? Ini tinggi banget tau. Iya, nanti aku bikin yang lebih gede lagi. Yang penting bisa nikah sama kamu. Nah, kamu nggak pengen? Kita kan udah lama tuh. Nggak pengen foto gitu dulu sama rumah ini? Foto kayak gitu. Iya, ntar kan fotonya bareng teman-teman. Kalau kamu mau sama aku nikahnya, paling enggak kamu harus siapin rumah kayak gini dulu, baru aku terima kamu. Gak usah nunggu sebulan. Seminggu bakal ku jadiin. Ya, jangan cuman gombal dong. Kamu lihat dong. Dari dulu 5 tahun yang lalu aku seperti apa. Ya kan? Ya, kita semua kan sama-sama sukses sih nantinya. Tapi kan nggak tahu siapa yang lebih sukses di antara kita. Yang jelas aku lah, Yi. Makanya aku bawa mobil. Kalau kamu mau, ambil aja tuh mobil buat kamu. Ya mau dong. Ya makanya. Ini ngomong-ngomong yang lain kemana ya? Belum datang. Iya, udah jam segini. Ya mungkin mereka masih macet kan. Mungkin naik taksi ya? Atau ojek. Kamu nggak hubungin mereka? Enggak lah. Aku yang diundang. Aku udah kaya, Yi. Ngapain aku harus yang ngubungin duluan? Iya sih, tapi Fajar ini pakai rumah siapa sih? Kok berani banget ngadain acara pesta di sini? Paling juga nyewa. Ya ampun, Nani apa kabar ya ampun? Lama kita nggak ketemu. Sehat, Jack? Sehat, Fajar. Masih sama. Maksudnya Jack? Ya, masih sama. Kupikir ada yang spesial. Kita adakan seperti ini. Aku tunggu 5 tahun itu lama banget. Ternyata ya biasa-biasa saja. Ya seperti ini, seperti yang aku duga kan, Yi. Iya sih, tapi jangan gitu banget ledeknya. Ya aku nggak ngeledek loh. Emangnya apa yang mau diharapin? Kan kita emang tujuannya bertemu. Itu kan bertemu dengan sahabat kita yang dulu gitu loh. Kalian naik apa? Oh, aku tadi jalan kaki. Oh, naik sandal. Sama 5 tahun yang lalu mungkin dia masih pinjem sandalku. Sekarang pinjem sama siapa ya? Sebentar. Aku tentukan jadwal sekarang sama tempat ini bukan untuk saling memamerkan keadaan. Bukankah kita juga 5 tahun yang lalu berjanji? Kita itu nggak mau saling pamer atau adu gengsi. Maupun kita beda status. Yang penting kita tetap berkumpul. Fajar, kalau dulu mungkin aku sering membutuhkan kamu. Karena aku orang nggak punya dulu.
Mungkin kamu terlalu pintar ya, atau IQ kamu terlalu tinggi. Jadi mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan. Kenyataannya takdir beda. Lihat aku sekarang. Jack, kamu kok berubah gitu sih? Bukannya kita dari dulu saling menghargai juga. Mungkin kan kamu yang salah pemikirannya. Takdir berkata dengan yang lain. Sini, biar kamu terbuka. Sini. Sofi. Itu. Sini. Ini udah, jangan lama-lama. Sofi terus. Nih. Oh iya, kamu kok diam aja aku seperti ini kan? Lakukan seperti ini kamu kok diam aja? Kita sahabatan berempat. Iya gimana ya Fajar, aku harus ngomong gimana ya, emang kalian gak punya apa-apa sedangkan Jack udah punya mobil. Berarti janji kita waktu dulu untuk tidak mengutamakan gengsi, status, dan sosial lain-lain itu gak berlaku? Nggak berlaku. Udah nggak berlaku. Kamu kok gitu sih? Kita kan berempat kan bersahabatan. Kenapa kamu nggak membela Fajar? Sedangkan Fajar kan juga suka sama kamu. Iya, Suka? aku kan sekarang udah gak suka sama Fajar, Nov. Ini kan dia kan suka sama aku udah 5 tahun yang lalu, dan aku juga suka sama dia 5 tahun yang lalu, dan sekarang bisa berubah dong. Ih, tapi nggak bisa gitu. Oh iya, dulu kan Fajar juga udah janji sama kamu kalau Fajar juga bakal mau melamar kamu. ABCD bla 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 Jack, bla. kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Kamu udah beda tahu dengan yang dulu. Ya beda lah. Hati-hati tangannya, nanti rusak. Kok bunyi? Hati-hati Fajar, tangannya. sini. Ya, soalnya kunci mobilku tuh aku tinggalin di dalam. Kamu semakin ngomong, semakin banyak kamu bicara, kamu akan semakin mempermalukan diri kamu sendiri. Ya, burung-burung ketawa lihat omongan kamu. Kalau kamu mau ngomong sama burung, mungkin orang percaya. Berarti kamu sekarang lebih meninggalkan persahabatan kamu dan kamu lebih memilih Jack ini, Oi. Iya, realistis aja ya Fajar. Untuk kedepannya kan aku butuh masa depan yang cerah. Fajar, harus bisa terima kenyataan. Nggak gampang loh terima kenyataan. Kamu harus tegar. Ya, sekarang gini aja. Usaha kamu apa? Pendapatan kamu berapa? Kamu tuh emang gak tahu berterima kasih ya. Kamu dulu tuh sering ditolongin sama Fajar. Dan kamu juga sering mencuri gas, mencuri beras. Siapa yang belain kamu? Fajar kan? Ya itu dulu. Bukan karena kamu gak mungkin lulus dari sekolah. Semenjak UN, semenjak ujian, jawaban kamu hampir sama persis dengan aku. Ya, terima kasih ya Fajar. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dulu yang sudah menolong aku. Jujur terus terang, aku aja enak bicara dengan kamu. Aku yakin ketika orang mengenal kamu juga enak. Orang juga mau melihat kamu mungkin juga akan tidak suka. Karena wajah kamu memang benar-benar unta. Ternyata aku pikir bukan mulutmu yang seperti unta, tapi pikiranmu dan hati kamu juga persis dengan unta. Ya, nggak apa-apa. Semua orang benci aku nggak masalah. Yang penting aku bisa nikah sama Oi. Gimana? Jack, kan kamu tahu sendiri bahwa Fajar itu akan melamar Oi 5 tahun lagi. Itu yang diucapkan. Cuman kamu yang menerima aku dalam keadaan apapun. Aku tidak akan melamar Oi. Iya. Karena Oi tidak mau dengan keadaan status aku yang seperti ini. Betul. Sekarang aku tanya sekali lagi sama kamu, Oi. Kamu gak mau kan sama aku? Maaf ya Fajar, aku nggak mau. Gak apa-apa. Sekarang kamu boleh tertawa. Iya dong. Kalau kamu memang benar-benar kaya, gimana kalau misal kita taruhan? Boleh. Boleh. Taruhan apa? Buktikan kalau memang mobil ini punya kamu. Aku kesini itu naik mobil ini sama Oi. Buktikan kalau misalnya mobil kamu. Kalau ini benar mobil kamu, aku akan terjun langsung ke kolam ini. Tapi kalau misal kamu tidak bisa membuktikan bahwa mobil ini milik kamu, kamu yang harus terjun langsung ke kolam itu. Deal? Itu kunci mobilnya ada di dalam. Kamu ini bisa berpikir waras.
bukti kunci, rental itu bisa dengan kunci, tapi dengan surat-surat tidak bisa direntalkan. Deal? Deal. Jangan dekat-dekat, bibir kamu tidak sikatan. Gak ada bibir sikatan, bibir yang sikatan. Ini mobil aku. Dan ini STNK-nya. Aku sengaja berjalan kaki karena aku kelihatan Novi jalan kaki. Aku tidak ingin menunjukkan status aku. Aku tidak ingin menunjukkan kekayaan aku di depan kalian semuanya. Dan termasuk rumah ini. Kenapa aku tunjukkan sekarang ke kalian dan aku bawa kalian ke sini untuk merayakan pesta di dalam? Karena aku ingin selamatkan. Karena aku ingin memberitahu terhadap Ohi bahwa inilah rumah yang akan dia menjadi ratu dari. Tapi ternyata semuanya. Jadi ceritanya begini. Novi. Apa benar Novi? Jalan ke sini, iya emang bener sini terus. Novi. Iya. Bener. Ya ampun. Kamu jalan kaki pasti mau ke pesta. Iya dong. Seperti itu. Kenapa? Gimana sih kamu? Itu Kamu bisa aku laporkan atas tindak kriminal pencurian mobil. Aku taruh mobil ini di bawah bambu. Aku taruh mobil ini di bawah pohon. Tapi kamu mencurinya. Aku pikir nggak ada orangnya tadi. Aku bawa. Aku Jadi kamu- sengaja. Iya. Aku sengaja menyembunyikan semua harta kekayaan aku. Dan aku sengaja menyembunyikan status aku. Menyembunyikan mobil aku. Agar aku sama rata dengan kalian. Tapi kalian berdua malah memamerkan harta aku terhadap aku. Oke. Taruhan tetaplah taruhan. Sekarang gimana dengan taruhan kita? Katanya kita sahabat. Tidak ada sahabat. Kamu sudah mencoreng persahabatan ini. Oi, laki-laki macam seperti ini ketemu 5 tahun hanya sekali kamu langsung percaya? Iya, aku kan juga kena tipu Fajar. Aku kan nggak tahu kalau dia nggak punya papa. Ya makanya kamu juga jangan langsung percaya. Nyamuk aja nempel di pipinya. Berarti darahnya memang darah kotor. Ya sudah, langsung lompat. Kalau kamu memang laki-laki sejati. Masih tunggu apa lagi? Ayo. Aku bisa sendiri. Ya, aku bisa memperlihatkan kamu dengan kolam yang sangat luas. Aku bisa. Ini kan berapa ton? Silahkan kamu melompat. Aku buka jaket sama sepatuku ya. Terserah kamu, yang penting lompat. Seorang pengecut tidak akan buka jaket. Selamat menikmati. Ternyata sifat kamu tidak berubah ya. Hah? Silahkan lompat. Taruhan tetaplah taruhan. Kamu mau ikut Ye? Enggak. Masih tunggu apa lagi? Nah, itu baru laki-laki. Laki-laki sejati adalah orang yang menepati janjinya. Aku nggak menyangka, Jack, kalau semisal nantinya pesta ini akan terjadi seperti ini. Aku sudah lama menjaga aib kamu, tapi kamu malah mencoreng aib aku. Fajar. Mau lompat juga? Enggak. Kamu nggak bisa tarik perkataan kamu tadi ya? Aku tidak bisa menarik perkataanku, Oji, karena aku dilahirkan sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan seperti dia. Terus kamu nggak jadi ngelamar aku dong? Sekarang, cuman satu wanita yang kulamar. Kamu pasti tahu wanita itu.
Aku ingin kamu menjadi istri aku. Fajar, tapi kan kamu nggak suka sama aku. Sebetulnya aku tuh sukanya sama kamu, Novi. Karena dulu si Jack ini pernah bilang sama aku bahwa dia tertarik sama kamu. Jadi aku terpaksa untuk mencintai Oi. Karena aku merelakan kamu terhadap sahabatku. Ternyata sahabatku seperti Cep yang tidak tahu berterima kasih. Dan sekarang aku mengungkapkan semua isi hati aku dengan benar. Berarti rumah ini kamulah yang akan menjadi ratu nantinya. Terus aku gimana dong Fajar? Kamu gak apa-apa tinggal di rumah ini jadi pembantunya ratu. Ih, masa sih tega sahabat sendiri jadiin pembantu? Kamu juga tega barusan menghina aku sama Novi. Gimana Fajar? Kamu gak usah khawatir, Jack. Nama dia sebetulnya bukan Jack. Nama dia di ijazah adalah Karyadi. Cuman aku sengaja menyembunyikan karena dia ingin gaul katanya. Sekarang aku buka. Kamu gak usah khawatir masalah nasib kamu. Di sini sudah aku berikan buaya-buaya kecil yang siap memangsa kamu. Cuman di situ yang tidak ada buayanya. Mana? Di situ yang gak ada buayanya. Di situ buayanya besar. Di situ buayanya besar dan kamu tidak ada tempat. Ya sudah. Karena semuanya sudah selesai, tetap pesta kita akan lanjutkan. Ayo masuk. Kamu berenang aja sama buaya. Karena pikiran kamu juga sama dengan buaya. Ayo, silahkan masuk ke dalam rumahku.